Baik, kita lanjut untuk membahas tugas-tugas yang masuk. Yang pertama tugas dari Agus Haris. Di sini ada peningkatan kemampuan siswa dengan metode mengarang pada siswa kelas 8 SMP. Rumusan masalahnya bagaimana kemampuan siswa dalam menulis sebelum penerapan metode mengarang. Bagaimana kemampuan siswa dalam menulis setelah penerapan metode mengarang. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan metode mengarang dalam peningkatan kemampuan menulis siswa. Ini metode mengarangnya, nanti cari lagi metode mengarang apa yang kira-kira inovatif. Kemudian nanti juga ditentukan SMP-nya SMP mana. Karena di sini judulnya juga lebih baik diganti, misalnya efektivitas metode mengarang dengan misalnya model pembelajaran metode STAD pada pembelajaran mengarang. Misalnya studi eksperimen pada siswa kelas 8 SMP. Nah, nanti rumusan masalah ini implisit saja, jadi tidak usah ditulis seperti ini. Jadi bagaimana penerapannya ini tidak dicantumkan dalam rumusan masalah karena kita hanya terpaku pada bagaimana kemampuan siswa sebelum penerapan, setelah penerapan, kemudian bagaimana efektivitas penerapan metode mengarangnya. Untuk langkah-langkah ini sudah terangkum dalam efektivitas penerapan. Kemudian yang kedua dari Filiana, kita buka Filiana Aulia, perbandingan pola kebahasaan anak pada saat pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Ini bagus, sudah ada latar belakangnya. Jadi latar belakang itu yang pertama kita melihat dari ilustrasi begitu ya, atau fakta praktis di lapangan seperti apa. Kemudian kita bandingkan dengan teoretisnya. Nah, kesenjangan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada itulah yang disebut dengan gap atau masalah. Yang kita lihat di sini masalahnya adalah perubahan pola berbahasa anak setelah kekerapan mengakses sosial media. Jadi nanti ini menarik nih, nanti di interview atau membuat kuesioner. Dalam sejam itu misalnya berapa jam mengakses sosial media. Itu ada aplikasinya loh, aplikasi untuk menghitung berapa jam kita mengakses screening handphone begitu ya. Misalnya apakah 2 jam atau 8 jam atau kan jauh lebih banyak dari itu. Nah, karena kita mahasiswa kebahasaan, kita melihat pola kebahasaan. Nah, tentunya ini harus ada data sebelum diberlakukan PJJ. Tapi kan kenyataannya PJJ sudah berjalan gitu ya. Nah, ini apa saja yang mempengaruhi perubahan pola kebahasaan? Nah, ini harus ditentukan lagi apakah pola kebahasaannya dari segi frase, kalimat, ataukah satuan bahasanya harus ditentukan, apakah dari fonem misalnya malas jadi malas gitu ya, hidupkan jadi hidupin begitu ya, itu dari segi morfem. Nah, ini perubahan pola kebahasannya ini harus dibatasi dari segi apa. Filiana, silakan, masih perlu dikerucutkan lagi rumusan masalahnya. Selanjutnya dari Wafa Nurul Hasanah, pengaruh model pembelajaran terhadap model pembelajaran apa begitu ya. Model pembelajaran number head together, jadi yang betul itu NHT ya, bukan HNT. NHT, number head together, terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran apa, apakah mengarang, menulis, menyimak, atau berbicara. Ini harus ditetapkan lagi. Kalau pengaruh, adakah pengaruh model NHT terhadap hasil belajar siswa begitu ya, itu juga sudah cukup sebetulnya satu rumusan masalah. Yang selanjutnya Wisa Nindita, hubungan minat menerjemahkan dengan kemampuan menerjemahkan teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ini menarik, belum pernah ada yang meneliti. Permasalahannya bagaimana kemampuan mahasiswa dalam membaca teks bahasa Inggris. Sebetulnya yang kita cari cukup bagaimana minat menerjemahkan, bagaimana kemampuan menerjemahkan, adakah hubungan antara minat menerjemahkan dengan kemampuan menerjemahkan begitu ya. Ini tidak ada kaitannya dengan membaca teks. Jadi apakah punya minat
nanti datanya ini data nominal ya. Misalnya kalau punya minat ya itu 1, kalau tidak 0. Sebetulnya akan jauh lebih seru kalau misalnya hubungan membaca teks dengan menerjemahkan, dengan kemampuan menerjemahkan teks. Kalau kemampuan membaca kan lebih mudah mengukurnya ya. Selanjutnya dari Kartika kita lihat problematika penggunaan bahasa lisan dan tulisan di kalangan remaja. Ini sebetulnya hanya satu variabel begitu ya, penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Ini tidak ada variabel terikatnya. Kalau mau analisis misalnya kesalahan penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Nah, analisis kesalahannya itu variabel bebas, penggunaan bahasa lisan dan tulisannya variabel terikat. Jadi nanti bagaimana analisis kesalahan penggunaan bahasa lisan dan tulisan di kalangan remaja. Misalnya nanti ditentukan di kalangan remajanya itu pada saat apa? Kan misalnya pada saat eskul atau misalnya pada saat yang lain begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.